Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Amelidia dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan, di mana di pertemuan ke-14 ini melanjutkan materi di bab kelima, yaitu membahas mengenai nebis in idem. Nah, nebis in idem itu diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis in idem adalah yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Maksud di sini yaitu ada dasar rasio dari asas ini adalah untuk menjaga martabat, kemudian untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapatkan keputusan hakim. Adapun syarat-syarat nebis in idem, pertama ada putusan hakim yang punya kekuatan hukum, kemudian putusan dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama, dan yang terakhir perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Nah, kemudian ada matinya terdakwa pada pasal 77 KUHP. Nah, kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana tersebut hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian ada daluarsa atau venturing pada pasal 78 KUHP. Nah, alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi dasar berlakunya penuntutan, sehingga mempermudah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan. Dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemindanaan. Nah, yang kemudian ada menyulitkan pembuktian karena memperkecil kemungkinan akan hasil penuntutan. Adapun waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP, pertama untuk semua kejahatan dan pelanggaran itu dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. Kemudian untuk kejahatan yang diancam hukuman denda, kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. Nah, untuk kejahatan yang diancam hukumannya pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. Nah, kemudian yang keempat, sedangkan untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Kemudian ada alasan dasar pertimbangan waktu daluarsa. Yang pertama, tersangka terdakwa melarikan diri. Yang kedua, ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Kemudian yang ketiga ada kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang dan rusak. Selanjutnya ada penentuan tanggal daluarsa. Nah, menurut pasal 79 KUHP ini dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali untuk pertama kejahatan pemalsuan surat, kemudian perampasan kemerdekaan, kemudian ketiga pelanggaran terhadap percatatan sipil dihitung sejak saat daftar penyataan dilakukan. Nah, adapun penangguhan dan penghentian daluarsa. Penangguhan daluarsa ini berhenti untuk sementara waktu tentang waktu daluarsa apabila penundaan disebut pada tenggang waktu berjalan dan waktu sebelum penundaan tetap dihitung. Nah, penghentian daluarsa atau dibatalkannya tenggang waktu daluarsa yang telah berjalan setelah penghentian, maka dimulai tenggang waktu daluarsa yang baru. Kemudian tindak penangguhan dan penghentian daluarsa ini terjadi karena adanya perselisihan yang sifatnya bukan hukum pidana. Selanjutnya mengenai penyelesaian di luar beracara. Nah, hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu terhadap perkara pelanggaran diancam denda saja. Kemudian ada maksimum denda harus dibayar dan diperlukan kuasa dari penjabat yang ditunjuk. Nah, AKFOP ini sifatnya sukarela dan harus inisiatif terdakwa sendiri, tidak berlaku untuk tersangka yang berumur di bawah 16 tahun. Nah, selain AKFOP dikenal juga adanya lembaga SKING atau denda damai yang berlaku terhadap pelanggaran dalam TPA dan tindak pidana fiskal. Nah, kemudian ada abolisi dan amnesti. Nah, abolisi meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman. Nah, wewenang yang lebih luas kemudian amnesti adalah wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Kemudian yang terakhir adalah alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman. Nah, dalam KUHP pertama matinya terpidana pada pasal 83, kemudian ada daluarsa pasal 84 sampai 85.
Kemudian ada di luar KUHP yaitu amnesti dan gerasi. Nah, adapun daluarsa menjalankan pidana hapus apabila 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran dan 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan. Nah, ditambah sepertiga dari lamanya tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. Kemudian yang terakhir, pidana mati tidak ada daluarsanya. Nah, sekian reviewan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.